Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, kita lanjutkan terkait tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu pensucian jiwa. Jadi kita itu nggak cuma punya fisik, tapi juga punya jiwa yang ada di dalam diri kita. Setiap saat kita selalu berbicara sama jiwa kita itu, meskipun tanpa suara, meskipun tanpa kata-kata. Namanya batin gitu ya. Tapi kalau dalam ilmu tazkiyatun nafs itu namanya hadithun nafs atau ucapan-ucapan diri. Gitu. Kita sembunyikan dalam hati, kita nggak keluarkan dalam bentuk kata-kata ataupun tulisan. Ya, kita menyangka orang-orang tidak ada yang tahu, memang betul nggak ada yang tahu, gitu ya. Tapi Allah dengar. Gitu. Kenapa? Karena Allah mengetahui semua suara, baik suara yang kita keluarkan ataupun suara yang ada di dalam diri kita. Mendengar semua suara, melihat semua apa yang disembunyikan oleh hati kita. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Bahkan dalam Al-Quran juga ayat yang lain dikatakan, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui yang dibisik-bisikan oleh hatimu. Kami mendengar apa yang dibisik-bisikan oleh jiwamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada hamba ini daripada urat leher. Jadi Allah itu maha dekat. Kalau kita berdoa itu kita bukan memanggil zat yang jauh, tapi Dia maha dekat. Bahkan yang kita sembunyikan dalam diri kita pun Allah dengar gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan bahas sesuatu yang penting terkait tazkiyatun nafs, yaitu kolbu atau hati. Ya, kolbu sebenarnya sih terjemahannya jantung ya, tapi kita nggak biasa menyebut jantung, kita biasanya nyebutnya hati. Ya, nggak ada masalah lah gitu ya. Intinya di sini Allah katakan terkait dengan qaswatul qalbi atau hati yang keras. Kita ingin tahu hati yang keras itu kayak gimana. Ya. Allah ada sebutkan nggak hati yang keras itu dalam Al-Quran? Ada. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Ya. Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74, sesudah itu hati kamu menjadi keras. Ya. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik, sesudah itu fahiya kal hijarah, maka hatimu itu seperti batu. Coba bayangkan. Jadi Allah permisalkan hati yang keras hati itu seperti batu. Ya. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, kita bertanya ini, apakah kita adalah pemilik hati yang keras itu? Yang Allah misalkan seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Sedangkan batu saja dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74 itu, sedangkan batu itu ada yang mengalir air-air, ada yang mengalir sungai dari batu tersebut. Batu itu ada yang remuk, hancur, ya. Batu itu bisa mengalir air, ada yang jatuh karena takut karena Allah, gitu ya. Jadi batu saja bisa remuk, batu saja bisa hancur, gitu ya. Tapi
pemilik hati yang keras ini lebih keras lagi daripada batu. Keras hati. Demikian juga Allah katakan dalam Quran surah Az-Zumar, Ibu. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 22 juga dikatakan tentang qaswah atau keras hati itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Maka celakalah, saya ulangi sekali lagi, yang hatinya mengeras atau membatu dari mengingat Allah. Jadi kenapa dia itu keras? Karena dari berpaling dari mengingat Allah. Karena hatinya nggak mengingat Allah, maka hatinya keras. Dan nggak cuman itu, kalau tadi dalam Quran surah Al-Baqarah dikatakan kal hijarah, seperti batu. Tapi kalau ini fawail, maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya mengeras. Dapat tazkirah, dapat nasihat buat orang lain itu, bukan buat saya. Atau dibacakan Al-Quran dia berpaling. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah orang yang keras hati gitu. Dan uniknya Bu, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74 ini dikatakan sesudah apa? Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik, kan? Kemudian hatimu menjadi keras. Siapa? Bani Israel. Sesudah apa ayatnya? Nanti bisa dicek. Tentang kisah seorang anak yang dibunuh. Kemudian ya, Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, dipukulkan kepada anak yang tadi dibunuh, ya. Kemudian anak tersebut bisa nunjuk kepada orang yang membunuh. Ya, kalau di Mahkamah Agung nggak bisa begitu ya. Maksudnya kita nggak bisa nyari sapi betina gitu untuk harus ada prosedurnya yang benar. Tapi di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan orang mati. Harusnya hatinya lunak nggak? Harusnya hatinya lunak. Harusnya hatinya tahu bahwasanya Allah akan mengungkap loh. Kejahatanmu itu akan diungkap oleh Allah gitu loh. Ya. Biasanya orang itu jadi lunak hatinya ketika melihat kematian. Kayak Abu Nawas tuh. Abu Nawas tuh banyak dinasihatin sama orang, nggak cukup. Tapi begitu ngelihat temannya meninggal gitu ya, melihat bagaimana jenazahnya gitu kan, katanya udah cukup. Kafa bil mauti tazkirah. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Jadi nasihat tuh nggak usah banyak-banyak. Ziarah kubur aja gitu. Bayangkan saja nanti di rumah kita akan ada bendera kuning dan itu ada nama kita, gitu aja. Bayangkan saja nanti di tengah rumah akan digelar kainnya, kapasnya. Ya, kafa bil mauti tadhkirah. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Dan kalau udah kematian saja nggak melunakkan hati kita, mau pakai apa lagi gitu sebenarnya. Di sini kata ulama disampaikan ada beberapa fenomena keras hati, ya, gambaran-gambaran orang yang keras hati. Di antaranya yang pertama, at-takasulu anit ta'ati wa a'malil khair. Ketika orang bermalas-malasan dalam melakukan ketaatan dan kebaikan. Ini adalah tanda-tanda ataupun fenomena keras hati. Barangkali dia melakukan asal jadi atau asal-asalan dalam beribadah atau melakukan ketaatan. Yang penting menggugurkan kewajiban. Dia nggak berusaha untuk menghadirkan hatinya, untuk mencari khusyuknya, tawaduknya dalam sholatnya misalkan. Dia nggak mencari bagaimana saya bisa mengikhlaskan hati saya, bagaimana saya beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jadi dia asal-asalan dalam melakukan ketaatan. Sedangkan kita dalam permasalahan yang lain gak asal-asalan. Harus perfect, harus sempurna. Itu di hadapan makhluk. Itu kita persembahkan untuk makhluk. Lalu bagaimana zat yang berhak dan memang betul memegang ubun-ubun kita, dan dia yang mengatur semuanya. Semua hatinya orang itu di jarinya Allah. Dalam hadis dikatakan, ma min qalbin min qulubi bani Adam illa baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu ma yasha.
Seluruh hatinya manusia itu bagaikan di antara jari-jari Allah dibolak-balikan terserah Allah. Jadi kalau kita misalkan caper sama orang, berharap orang itu memuji kita misalkan, tapi kalau hatinya dibolak-balik sama Allah, kita juga nggak bisa apa-apa gitu. Kita udah capek caper sama makhluk, ternyata yang bolak-balikan hati juga Allah. Tapi kalau seandainya yang kita harapkan, kita berprofesional dalam melakukan, sempurna dalam melakukan tugas-tugas kita, mengharapkan Allah, maka ya sudah gitu ya. Ketika kita mengharapkan Allah, insya Allah gitu ya, makhluk itu mau memuji atau tidak itu kita nggak peduli, karena memang harapannya Allah ridho. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di antara fenomena ataupun tanda-tanda hati yang keras adalah ketika kita at-takasulu anit ta'ah, malas-malasan dalam beribadah, ya, atau asal-asalan dalam melakukan ketaatan, asal jadi, asal kholas, asal selesai. Takbiratul ikhram tujuannya supaya assalamualaikum warahmatullah, udah selesai, tanpa ada makna dalam kehidupannya. Hal yang kedua yang menjadi tanda hati yang keras. Nah, kita kalau lagi baca kayak gini, kita evaluasi diri kita. Benar nggak kita malas-malasan dalam ketaatan? Yang kedua adalah ada muta'atsur bi ayatil Qur'anil Karim wal mawa'id war raqa'iq. Ya. Hati kita itu tidak terpengaruh ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun mendengarkan nasihat ataupun mendengarkan mau'izah hasanah. Sama aja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gak ada pengaruhnya sama sekali. Itu adalah tanda-tanda hati yang keras. Harusnya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka kita apa? Bergetar hatinya. Kemudian khusyuk. Contoh, kita kan kadang sering dengar ayat-ayat Al-Qur'an ya. Misalkan kita lagi dengar ada ayat Al-Qur'an dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu golongan mengolok-olok golongan yang lain. Bisa jadi golongan itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ketika kita dengar ayat itu, oh iya ya, kita berhenti enggak? Kita masih mau sombong enggak? Kita masih enggak mau menerima, ya, meskipun kebenaran ada di kelompok yang kita anggap nggak baik itu gitu. Orang yang ta'atsur, yang membekas ayat-ayat itu, maka dia akan berhenti. Oh iya, nggak boleh ngolok-ngolok. Bisa jadi yang aku olok-olok lebih baik daripada aku. Atau misalkan kita ketemu sama satu ayat kayak kisahnya Muhammad bin Munkadir. Halo ibu-ibu, masih di sini? Ya. Ini jam rawan saya. Suaranya tambah ini juga. Jadi Muhammad bin Munkadir itu ketemu melewati satu ayat, ya, perkataan Allah, ahsahullahu wa nasuh, kami catat meskipun mereka lupakan. Hanya satu ayat itu bikin dia menangis terseduh-seduh. Ahsahullahu wa nasuh, kami catat meskipun kamu lupakan. Maksudnya apa? Kita itu kadang-kadang sama dosa-dosa, ya kan? Begitu udah ngelakuin, kalau udah lupa, itu seolah-olah udah ditaubati. Sudah dilupakan sama dengan sudah ditaubati, sama atau beda? Beda. Kan udah lama, udah gak inget lagi bahkan dosanya, tapi udah taubat atau belum? Nah kalau belum kan masih kecatat. Ada gak di lembaran itu? Masih ada. Sehingga kita memang betul-betul harus taubat. Baik kita ingat ataupun kita lupakan. Khawatir ketika dibuka sama Allah ada catatannya. Tanggal sekian, jam sekian, apa yang kamu lakukan? Ibu-ibu yang di sini yang lebih ngerti tuh masalah begituan ya. Kalau seandainya kita saja tidak bisa berkelit ataupun lari dari persidangan yang ada di dunia, lalu bagaimana persidangan yang ada di akhirat? Lebih baik mengaku aja sama Allah. Ya Allah, hambamu lemah, hambamu penuh dengan dosa, hamba minta ampun, hamba gak punya pintu lain yang hamba ketuk kecuali engkau.
Bilang aja begitu. Ampuni aku ya Allah, tutupi aku ya Allah, jangan permalukan aku ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Bimbing tutur kataku, bimbing penglihatanku, bimbing pikiranku, supaya hamba melakukan keputusan-keputusan ataupun bersikap yang Engkau ridhoi gitu. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Dan juga kita berprasangka baik ibu-ibu yang sudah hadir saat ini, mungkin duduk sebentar gitu ya, dalam rangka mendengarkan nasihat, dalam rangka memperbaiki keimanan kita ya, mudah-mudahan itu adalah keputusan yang Allah merupakan bimbingan ya kepada kita semuanya, insya Allah. Sampai jam berapa, Bu? Jam 1. Sampai jam 1. Baru masih setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi. Terusin dulu ya. Boleh ya. Jadi di sini fenomena yang kedua adalah tidak terpengaruh ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Atau misalkan ketemu lagi sama ayat inna ba'dadh-dhanni itsmun. Janganlah kamu banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Nah, ketika ketemu ayat ini, kita berhenti nggak? Ini kayaknya prasangka deh. Kayaknya belum, ini bukan fakta deh. Kalau aku perturutkan prasangkaku, sebagian itu dosa. Mau dosa? Nggak mau. Ya sudah, selama itu bukan fakta ya nggak usah diperturutkan. Kita biasanya memperturutkan itu. Kemarin kayaknya melengos ketemu sama aku gitu. Terus tuh kan beneran kan, waktu salaman kayaknya dia nggak mau salaman sama aku gitu. Tuh kan kayaknya cemberut sama aku. Tuh kan kata-katanya kasar. Nah itu prasangka. Padahal sebagian dari prasangka itu dosa, sehingga jangan diikuti. Prasangka itu jangan diikuti. Kalau mau dicari tahu faktanya, Dibutuhkan nggak untuk dicari tahu faktanya? Kalau kira-kira tidak ada maslahatnya dengan mencari tahu, tidak perlu menurut saya. Hanya untuk membuktikan, oh dia memang benar berarti nggak suka sama aku, terus ngapain? So what gitu kan, nggak ada maslahatnya kan? Mendingan kita ngurusin yang lebih penting. jadi dilihat dulu kemaslahatannya ya Ustazah. Iya. Baru kita cari faktanya. Kalau emang baik itu kira-kira bermaslahat, baru buat bisa dicari faktanya. Betul. Menurut saya begitu. Nggak semua harus betul. dicari faktanya. Jadi ketika masih prasangka, masih dugaan, udahlah gitu. Dugaan kan nggak ada akhirnya. Kemungkinan tuh nggak ada batasannya. Bisa 1001 gitu. Lah kita mau ngikutin yang mana? Prasangka itu nggak usah gitu. Ya, yang kira-kira real saja dan ada manfaatnya kalau seandainya kita cari tahu. Kalau nggak ada ya sudah gitu. Yang ditutupi oleh Allah tutupilah. Ini kadang-kadang masalahnya nih, istri ngecekin HP suami misalnya. Perlu nggak ngecekin? Yang sudah ditutupi sama Allah tutupi saja. Kita itu mempersulit diri sendiri. Terus kalau udah tahu kenapa? Ya udah kan gitu. Ya apa yang ditutupi sama Allah tutupilah. Dan kita minta aja sama Allah begitu. Kita nggak terlalu banyak tahu urusan orang, itu malah lebih sehat loh, lebih enak loh. Mending nggak tahu kan? Ketika tahu malah udah, aduh ya Allah, jadi beban sendiri gitu. Jadi lebih baik kalau kita nggak tahu banyak hal-hal yang tidak dibutuhkan. Kembali ke tadi, ke berpengaruh ya dengan ayat Al-Quran. Saya mau ngasih satu kisahnya Abbad bin Bisir ya. Udah diceritain belum? Abbad bin Bisir dan Ammar bin Yasir. Ini dua sahabat ditugaskan oleh Rasulullah untuk jaga malam, jaga di perbatasan. Maka mereka berdua bagi dua tuh. Satu di awal malam, yang satu di akhir malam. Ammar bin Yasir duluan di awal malam. Nanti Abbad bin Bisir pingin di belakang karena dia pingin sekaligus tahajud gitu. Ya udah, gitu. Udah setengah. Kemudian sekarang Abbad bin Bisir yang jaga di perbatasan. Dia sambil sholat, sambil berjaga-jaga di perbatasan biar musuh nggak menyerang. Waktu dia sholat, kena anak panah. Kemudian dicabut. Pas sholat, dibuang. Kena lagi. Cabut lagi, dibuang. Kena lagi. Dicabut lagi, kemudian diselesaikan sholatnya, baru dibangunin Ammar bin Yasir. Bangun.
ketika ngelihat Abbad bin Bishr itu darahnya udah bercucuran kemana-mana, kenapa nggak dari awal kamu bangunin aku, mulai dari anak panah yang pertama, jadinya nggak separah ini lukanya. Apa kata Abbad bin Bishr? Aku sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, dan aku benci untuk memutusnya. Jadi maksudnya apa? Dia merasakan kelezatan yang luar biasa dari bacaan Al-Quran. Aku nggak senang mutus di sini, nggak senang gitu. Jadi maksudnya di sini adalah ketika dia merasa lezat sekali ketika membaca Al-Quran. Itulah hati yang lunak. Ya, itulah hati yang luar biasa. Gak cuman ketika mendengar, tapi juga pada saat membaca pun saya nggak mau berhenti. Tunggu dulu. Atau misalkan lagi ya, dalam Al-Quran juga dikatakan, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, ya kan? Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, gitu kan ayatnya. Kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengerin, kata Allah. Yang bilang suruh dengerin itu Allah. Jadi kalau kita bacain Al-Quran ya, ketika Al-Quran dibaca, fastami', dengerin, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kalau pingin dapat rahmat Allah, dengerin Al-Quran. Kalau seandainya rahmat Allah ini dibagi-bagi, jangan sampai yang ini karena dengerin dapat rahmat, yang ini karena dengerin dapat rahmat, karena ini nggak dengerin dilengkapin, nggak dapat rahmat. Coba bayangin kalau seandainya kita itu dilengkapin, kanan kita dapat rahmat, kiri kita dapat rahmat, kita nggak dapat rahmat gara-gara nggak dengerin. La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Jadi kalau kita dengar Al-Quran itu, ya, disuruh dengerin dan diam. Ya, diam dan dengarkan. Itu tanda-tanda keras hati yang kedua, yaitu tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran. Kata ulama, fatish an qalbik fi thalathati mawatin, perhatikan hatimu di 3 tempat ini. Inda sam'il Quran, pada saat mendengar Al-Quran, hadir hatinya apa enggak. Itu suruh neliti ya. Jangan-jangan Qurannya kemana, orangnya kemana ya. Yang kedua ya, fi majalisi dzikri, di majelis-majelis zikir, pada saat pengajian. Ini fisiknya doang yang di sini, hatinya masih di kantor, apa apa sudah ke kantin hatinya gitu. Oh, gue mau beli ini gitu. Atau mau apa nih, udah di medsos atau di mana. Jadi kalau kita hadir di majelis itu nggak cuman fisiknya, hatinya, ya, telinganya, semuanya gitu, hadir. Yang kedua di majelis zikir. Yang ketiga indal khalwah, pada saat sendirian. Pada saat kita sendirian, kadang mungkin kita di kendaraan sendirian, mungkin kita pas mau tidur sendirian ya. Gimana Bu? Langsung bisa tidur nggak? Kadang-kadang nggak bisa tidur ya. Akhirnya megang HP ya. Akhirnya pas megang HP, jadi nggak ngantuk kan kalau udah pegang HP ya. Kalau pegang Quran ngantuk. Kalau pegang HP nggak ngantuk. Biar cepet tidur. Ya. Jadi pada saat sendirian, apa yang sibuk dalam hatimu itu apa? Yang kamu pikirkan terus itu apa? Yang kamu khawatiri terus itu apa? Apakah sepenggal dari dunia? Apakah dendammu sama seseorang yang belum bisa kamu maafin? Yang mana? Yang sibuk kamu pikirkan terus, kamu khawatiri terus itu? Ada nggak khawatir bagaimana nanti fil yaumil mizan, ketika ditimbangan, ketika dibuka catatan amalan, ketika di padang mahsyar? Jadi ketika kita sendirian, kita perhatikan hati kita on apa off. Nah, kalau di 3 tempat ini tidak kita temukan, maka kata ulama ini apa? Maka mintalah kepada Allah untuk dikaruniakan hati, karena sesungguhnya itu bukti kamu gak punya hati. Pada saat dengerin Al-Quran,
nggak berpengaruh gitu kan. Pada saat di majelis juga nggak hadir hatinya. Demikian juga pada saat sendiri. Kalau baca yang muqallibal qulub itu bisa ini apa istilahnya hatinya udah dibalikan jadi nggak keras lagi gitu. Itu Yang dari 3 tempat tadi kan kadang-kadang kan suka ya pikirannya kemana gitu saja. betul. Justru disibukkan dengan zikir, dengan doa supaya nggak kemana-mana itu loh. Ketika kita ingat astagfirullahaladzim gitu ya, atau yang terutama lagi sebelum tidur adalah memaafkan saudara gitu kan. Seseorang yang dikatakan oleh Nabi telah lewat hari ini seseorang dari penghuni surga sampai 3 kali. Amalan apa yang dilakukan? Memaafkan saudara sebelum tidur. Ya Allah, malam ini aku maafin semuanya. Kalau bisa yang kita ada sesuatu yang benar-benar tuh ya. Pasti kan ada kan? A, B, C misalkan begitu. Itu aku maafkan malam ini ya Allah. Ya, kalau bisa lagi apa? Tidak akan aku tuntut di dunia ataupun di akhirat. Aku minta ganti surga aja ya Allah. Nah itu lebih keren lagi. Dan ada yang begitu tuh. Contohnya seperti sahabat Abu Domdom. Dia orang miskin, nggak bisa sedekah. Ya, dia bilang apa? Ya Allah, atasodaku bi'irdi. Ya Allah, aku bersedekah dengan celaan makian orang kepadaku. Kezoliman orang kepadaku, aku nggak akan tuntut dia ya Allah. Aku maafin dia ya Allah. Nggak akan aku tuntut dia di dunia ataupun di akhirat. Tapi aku minta ganti surga. Aku bersedekah dengan itu ya Allah. Itu orang pintar. Dan kita kan nggak tahu ya orang mau maki kita mau ngomongin apa supaya kita dapat pahala dari perbuatannya mereka. Ya kita bilang apa ya Allah, aku nggak mau, aku ganti pahala aja gitu. Itu yang keren gitu. Udah belum nih sampai jam berapa nih? Masih ada? Masih. Ya, jadi yang kedua adalah ada muta'atsur bi ayatil Qur'anil Karim. Tidak terpengaruh ketika dibacakan ayat Al-Qur'an. Seolah-olah ya gak ada bedanya ayat Al-Qur'an ataupun lagu-lagu ataupun yang lainnya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Padahal kalau kita lihat juga misalkan kisah yang lain ya, Harun Ar-Rasyid kalau nggak salah tuh, ketika dia punya budaknya ini tugasnya bawa makanan ke depan raja dan juga sedang menjamu pembesar-pembesar ya, tamu-tamu yang raja-raja yang lain. Si budak ini ternyata bawa makanan keselimpet jatuh di depannya raja dan di depannya tamu. Gimana tuh Bu? Wah, raja ini kan udah mau marah ya. Wah, malu-maluin banget, masa sampai kayak gitu. Udah mau marah gitu. Tapi karena ini budak tahu kalau raja ini adalah raja yang beriman gitu ya. Kalau disebutkan ayat Al-Quran maka akan berpengaruh dalam hatinya. Maka dia baca ayat. Ayatnya apa? Wal kadhiminal ghaidha, kata si budak ini. Dan orang-orang yang mau menahan marahnya. Si raja yang tadinya, ya sudah, aku maafin kamu. Ya sudah, aku gak jadi marah, kata dia. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Ini ayat belum selesai Bu, diterusin sama budak ini. Pertama dia bilang wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mau menahan marahnya. Dia udah begini si raja, ya udah, aku nggak jadi marah, katanya. Dia lanjutin ayatnya. Ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Raja yang begini, ya udah, ya, aku maafin kamu. Tadi pertama kan apa namanya? Ya udah, aku nggak jadi marah. Kalimat yang kedua, ya udah, aku maafin kamu. Terus dilanjutin ayatnya belum selesai Bu, dilanjutin sama si budak ini. Katanya bahwa wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik. Terus kata rajanya apa? Ya udah, kamu merdeka lillahi ta'ala. Jadi dia itu benar-benar berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Seolah-olah ayat Al-Quran itu ditujukan untuk dia.
Meskipun dia tadi pingin marah banget dan gak pantas dia bikin kesalahan di depan raja, apalagi di depan tamu begitu loh, bikin kesalahan yang fatal. Tapi dengan ayat Al-Quran dia lebih tunduk sama ayat Al-Quran yang dibacakan. Nah itu kalau rajanya yang beriman, yang bertakwa gitu. Ya kita mudah-mudahan juga seperti itu, berusaha untuk beriman dan bertakwa. Jadi kalau disebutkan ayat Al-Quran, tunduk. Emang betul ya Allah, betul ya Allah. Ya, meskipun kita belum bisa sempurna melakukan segala sesuatunya, minta bimbingan dari Allah. Ya Allah tolong aku ya Allah, bimbing aku ya Allah, jangan biarkan aku ya Allah gitu. Ya Bu ya. Jadi sebelum kita bertutur kata, sebelum kita bersikap yang salah yang Allah nggak ridho, kita minta bimbingannya Allah biar nggak salah gitu. Tapi kalaupun salah, jangan pernah putus asa untuk bertaubat. Satu-satunya zat yang tidak berhak untuk diputus asai adalah Allah. Tidak berhak untuk diputus asai. Tidak berhak untuk diprasangka buruki. Kita nggak kebayang maha baiknya Allah itu kayak gimana. Kalau kita bikin kesalahan sama ibu kita aja, kita minta maaf padahal salahnya udah fatal, ibu kita bakal maafin anakku. Lalu bagaimana Allah yang memiliki seluruh kasih sayang? Kita suka prasangka buruk sama Allah, Bu. Kayaknya begini deh, kayak salah. Kamu nggak tahu hikmah di balik itu semua. Kamu nggak tahu kenapa kamu dipertemukan sama si fulan atau fulanah. Jadi jangan pernah prasangka buruk sama Allah. Pasti ada hikmahnya. Cuman kamu belum tahu aja. Gitu. Yang keempat ya. Yang keberapa? Yang ketiga. Hah? Yang ketiga itu at-ta'alluquz zaidi bid-dunya. Berlebihan, tenggelam dengan dunia. Itu menyebabkan qaswatul qalbi, menyebabkan hati kita keras. Kebanyakan mikirin dunia. Dalam hadis dikatakan barang siapa berpagi hari, sedangkan yang jadi obsesi dia adalah dunia, gitu kan? Maka Allah akan jadikan urusan dia tercerai-berai. WA ini salah, nelpon ini salah, ngubungin ini salah, mau janjian nama ini nggak ketemu, ini macet segala macam, tercerai-berai. Kenapa? Karena obsesi utama dia itu dunia. Dan yang datang kepada dia hanyalah yang ditakdirkan oleh Allah. Namun barang siapa berpagi hari, akhirat itu yang menjadi obsesi utama dia, maka Allah akan kumpulkan semua urusannya. Ya, Allah padukan semua urusannya. Sama ini gampang, ketemu sama ini oke, selesai. Yang kita pikiran kita kayaknya susah, itu jadi mudah semuanya. Ya. Dan dunia akan datang kepada dia sedangkan dia dalam kondisi tidak butuh. Dunia tetap datang sama dia padahal dia ya biasa-biasa aja, nggak butuh-butuh amat, nggak ngarep-ngarep amat. Itu barang siapa berobsesi utamanya adalah akhirat. Jadi di antara tandanya yang ketiga adalah ta'alluquz zaidi bid-dunya, terlalu melekat sama dunia. Padahal ini ya cuman dunia. Nggak layak jadi tujuan, Bu. Kalau menjadikan tujuanku adalah nanti punya kesejahteraan, itu jangan rugi kalau menjadikan tujuan kita itu dunia. Karena dia itu sebentar dan terbatas. Sedangkan nanti itu ada kehidupan yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita lelah, capek, kecewa sama orang, itu sebentar. Mau berapa lama? Dinikmati mau berapa lama? 100 tahun cukup? Ya paling udah lelah ya. Kalau udah 100 tahun kan orang, aduh, mau apa lagi? Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada kisah seorang kaya raya dari Timur Tengah gitu ya, di negara Teluk. Sudah tua, terbaring di atas kasur. Orang kaya nih, orang kaya banget gitu. Terbaring di atas kasur. Dia bilang apa? Saya sangat kecewa sama anak saya. Kenapa? Kedengeran di balik pintu, dua anaknya itu sedang ngobrol. Yang ini dapat harta yang mana, yang ini dapat harta yang mana. Coba bayangin.
Gimana perasaan orang tua yang dia selama kehidupan dia nyari dunia itu buat anak gitu. Pada saat dia sudah terbaring nggak bisa apa-apa, yang diperebutkan sama anaknya bukan ngurusin orang tua, tapi tapi memang dunia itu kayak gitu, makanya nggak layak kalau jadi tujuan. Maka kata Nabi, cukuplah seseorang makan itu sekedar untuk menegakkan punggungnya, sebenarnya gitu. Yang lebih malah jadi lemak ya, Bu. Tambah berat gitu. Ya tapi nggak apa-apa, mau dapat kekayaan itu nggak apa-apa. Ya, nikma malu soleh, fiyadi rojulun soleh gitu. Sebaik-baik harta yang baik itu di tangannya orang yang beriman, memang betul. Misalkan 1 M di tangan orang yang beriman, bisa jadi apa tuh? Bisa jadi karpet masjid, bisa jadi sedekah buat anak yatim, bisa jadi mushaf. Itu bagi orang yang beriman. Tapi kalau 1 M di tangan orang fasik, bisa dugem, bisa main perempuan, bisa. Jadi nggak apa-apa, kita nggak alergi dengan harta yang banyak. Yang penting ya jangan masuk banget ke dalam hati. Itu udah. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Silahkan, dipersilahkan. Masih banyak waktunya nih, masih 15 menit. Atau satu lagi nih, biar selesai tentang. Karena belum ada, mungkin bisa dilanjut saja. Lanjutin ya. Jadi di sini ada satu lagi, dha'fu ta'zimullahi ta'ala fi qalbihi. Di antara tanda-tanda lemahnya ataupun kerasnya hati gitu ya. Lemahnya iman atau kerasnya hati adalah lemah dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lemah dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaghdabu lintihaki maharimillah. Maka dia biasa-biasa saja, tidak marah pada saat ya ada pelanggaran. Atau misalkan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, ada kemungkaran tapi enggak diingkari. Ada sesuatu yang ma'ruf tidak kita, hal yang terpuji tidak kita puji, hal yang tercela tidak kita cela. Ibaratnya tuh kata ulama itu kasaitonul akhras gitu. Seperti syaitan yang bisu. Jadi ada kemungkaran, ada kejahatan tapi kita dimuai gitu. Kenapa? Karena lemah hati gitu. Karena lemah iman ataupun keras hati. Ya udahlah gitu. Semua orang juga ngerjain. Nah, bahayanya begitu, Bu. Kalau semua orang ngerjain, lalu siapa yang mengingkari kemungkaran? Ya enggak? Ya, makanya itu bagi orang-orang yang kuat imannya saja, bagi orang-orang yang hatinya lunak saja, yang bisa mengajak kepada yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Itu 4 ya. Udah? Iya. Gimana teman-teman? Materinya sangat menarik ya, sampai semuanya terpukau kayaknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi cerita, mungkin masih ada waktunya. Ya. Bagaimana cara untuk bertobat dan bagaimana cara untuk bertobat dan bagaimana ciri-ciri atau tanda bahwa tobat kita diterima oleh Allah. Apa? Bagaimana cara untuk bertobat dan ciri-ciri tobat seperti apa yang diterima oleh Allah? Ciri-cirinya itu seperti apa kalau tobat itu Bagaimana cara bertaubat? dan ciri-cirinya kalau tobat itu diterima Allah. Ya. Allah alam bisawab. Kalau cara bertaubat, taubat itu amalan apa? Amalan hati kan? Taubat itu amalan hati, a'malul qulub. Jadi bisa jadi nggak kelihatan dari zahirnya. Ketika dia betul-betul menyesal atas apa yang dia perbuat, gitu ya. Itu inti dari taubat, nyesal. Ulama ngasih beberapa syarat sebenarnya di antara syarat-syarat taubat. Meskipun intinya yang nomor 1 adalah terjadinya penyesalan. Syarat yang lain misalkan berhenti
Karena dalam Al-Quran dikatakan walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak meneruskan padahal dia tahu kalau itu salah. Gitu. Nggak diterusin sama dia, berhenti. Kenapa? Udah tahu ini salah. Kemudian apa? Kemudian juga tadi menyesal, berhenti, ya. Kemudian mengikuti misalkan hal yang buruknya itu dengan kebaikan. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, maka perbuatan baikmu itu akan menghapuskannya. Gitu. Kemudian juga terus mendekat kepada Allah. Tapi kalau misalkan itu kaitannya sama makhluk, ya memang seandainya ada harta yang kita ambil, ya kita harus mengembalikan atau minta keredoannya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi inti yang paling utama adalah nomor 1 tadi itu, penyesalan. Kalau ada penyesalan, ya sudah, itu namanya taubat. Kalau ada dalam hatinya, ya Allah, kenapa aku begitu dulu misalkan, ya itulah taubat. Tidak melakukan dosa itu belum tentu taubat. Orang yang tidak melakukan dosa belum tentu bertaubat. Kenapa? Bisa jadi kesempatan untuk berbuat dosa itu nggak tersedia di depan dia. Kasih contoh ya. Dulu zaman muda sering berzina misalkan begitu. Sudah tua masih berzina nggak? Enggak. Kenapa? Udah tua, nggak bisa berzina, nggak kuat. Iya kan? Emang nggak bisa, udah tua. Tar dulu. Dia sudah tidak berzina, tapi apakah maknanya dia sudah bertaubat? Belum tentu. Belum tentu, meskipun dia sudah meninggalkan dosa. Jadi makanya itu kata ulama, meninggalkan dosa itu, kalau sekedar meninggalkan dosa, belum tentu dia bertaubat, karena taubat itu amalan hati. Dia sudah tua, udah nggak bisa berzina lagi, gitu kan? Apakah dia sudah bertobat? Tar dulu, artinya gimana? Dia ada penyesalan nggak? Ya Allah, aku dulu begini, menyesal. Oh, itu taubat kalau menyesal. Tapi kalau seandainya gue dong zaman dulu, dengan bangga dia ceritakan, taubat nggak? Taubat itu amalan hati. Jadi kalau cuma sekedar meninggalkan dosa, itu belum tentu taubat. Demikian juga misalkan orang udah pensiun, udah nggak korupsi, ya kan? Kenapa? Nggak tersedia lagi. Caranya dia mau korupsi gimana, orang udah nggak jabat? Apakah dia sudah taubat? Belum tentu. Kecuali dia memang, ya Allah, aku dulu kenapa begitu? Ada penyesalan di situ. Nah, itu baru taubat. Jadi taubat itu tidak sekedar meninggalkan perbuatan dosa, tapi juga terjadi penyesalan di dalam hati, menghentikan perbuatan dosa itu, sedangkan dia mengetahui kalau itu dosa, kemudian berusaha mengembalikan apabila itu kaitannya sama makhluk ya. Atau kalau seandainya mungkin kita memaki seseorang gitu ya, atau gibahin seseorang gitu ya. Nah itu nggak perlu kita jelasin, aku dulu gibahin kamu begini. Nah itu tambah kacau nanti. Jadi lebih baik kita mohon maaf zahir dan batin gitu. Kurang lebih kayak gitu ciri-cirinya ya. Biasanya kalau yang taubatnya diterima itu tambah dekat gitu kepada Allah. Tapi saya nggak pingin menyampaikan itu. Saya pinginnya kita harus yakin Allah itu menerima taubat kita. Kita kenal ada orang baik, kalau saya ketuk pintunya pasti dibukain. Itu makhluk. Lalu bagaimana Allah yang pintunya memang terus terbuka? Kita aja yang nggak mau masuk kok. Pintu taubat Allah itu terbuka. Silahkan hambamu minta ampun sekarang sebelum wafat. Terbuka nih loh, nggak mungkin aku tolak. Kenapa? Karena nama Allah sendiri At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Kurang apa lagi? Jadi jangan ada prasangka, ya Allah kira-kira diterima apa enggak ya taubatku. Jangan. Ya Allah, engkau perkenalkan namamu adalah At-Tawwab, yang maha menerima taubat.
maka hambamu ini datang ketuk-ketuk pintumu ya Allah, terimalah taubatku gitu. Jadi harus yakin bahwasanya jangan menganggap dosa kita itu lebih besar dari rahmat Allah, jangan. Hatta yang membunuh 99 orang pun ketika diterima taubatnya sama Allah diampuni. Hatta ibu minad dambi kamala dambalah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah alam Gimana? bisawab. Mbak Linda sudah terjawab? Ya, alhamdulillah. Oh ya, Ibu. Terima kasih. Tadi ada 4 tanda-tanda keras hati. Kenceng suara saya. Oh, kencang. Ada tanda-tanda keras hati. Terus ada nggak tips agar hati kita yang keras itu melunak? Tipsnya yang ringan-ringan aja. Caranya yang ringan-ringan. Sebenarnya itu tema yang berikutnya. Sesi ketiga. Sekarang baru bersambung. Oke. Ya, alhamdulillah. Oh, satu lagi. Bagaimana caranya kita menyikapi bila kita dihina atau diledek atau dibully oleh orang lain? Kan seringkali kita tuh kayak tersulut emosi gitu kan, walaupun mungkin kita nggak mengeluarkan kata-kata, kadang-kadang jengkel di hati atau gimana gitu. Gimana amalan untuk menghadapi hal itu, karena kan seringkali mungkin kita di lingkungan bisa ketemu hal seperti itu gitu. Ketika dihina sama orang ya. Ya, dibully, dihina apa diledek gitu loh. Seringkali kalau kita kayak jalan kecapean atau kita juga udah sibuk banyak masalah juga tuh cepet, mungkin walaupun kita nggak marah tapi di hati tuh jengkel gitu loh. Itu kan masih marah juga kan Kak. Itu gimana caranya kita menghadapi supaya nggak timbul hal seperti itu? Manusiawi sih. Sebenarnya kan manusiawi banget ya. Orang pasti nggak senang kalau dimaki ataupun dibully atau kalaupun nggak bisa sabar, paling tidak anak tangga kesabaran itu kita upayakan. Jadi di bawah sabar itu tasobur, menyabar-nyabarkan diri. Kalau Nabi bilang innamal ilmu bita'allum, innamal hilmu bitahallum, innamas sabru bitasabbur. Kalau pingin sampai derajat sabar, caranya menyabar-nyabarkan diri. Ketika gangguan cubit, kita sabar. Ketika dipukul, sabar. Gitu. Jadi anak tangga kesabaran itu kita tapaki gitu. Gitu. Supaya nanti sabar itu nempel kepada diri kita. Di atas sabar ada lagi namanya ridho. Kalau sabar itu cuma menahan lisan dari membalas, menahan tangan dari dia tempeleng, kita tempeleng juga. Itu cuma sabar tuh. Nah kita belum sampai sabar, kita masih tasobur, menyabar-nyabarkan diri, tahan. Oh ya maafin. Tadi kan mau tidur kita maafin. Besok ingat nggak? Ingat bu, ya nggak? Marah lagi kan kalau ingat kan? Tapi pas mau tidur maafin lagi gitu. Tasobur. Nah udah tasobur, di atasnya itu sabar, menahan lisan, menahan tangan, menahan dari yang tidak ridho. Di atas itu masih ada lagi namanya ridho. Apapun yang dikasih sama Allah, aku ridho. Aku senang dengan pilihanmu ini ya Allah. Kalaupun aku dipukul tapi engkau ridho, nggak apa-apa. Aku ridho ya Allah. Di atasnya itu lagi. Jadi kita masih di bawah, paling bawah tuh. Tasobur aja mungkin belum. Sudah jelas ya. Karena waktunya sudah mepet nih. Udah mau jam 1. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas materi dan tanya jawab yang sangat menarik ini. Semoga apa yang disampaikan bisa meresap ke hati kita dan bisa menjadikan kita hatinya itu bukan keras ya, tapi hati yang lunak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada closing statement Ustazah. Ya itu sebenarnya yang kita tanya itu semuanya manusiawi. Orang pasti nggak enak kalau disakiti, disikapi nggak baik, ya. Melihat orang yang sombong, mentang-mentang pasti nggak ada yang senang, itu manusiawi banget. Tapi kalau kita tahu pasti ada hikmahnya.
Kenapa ya Allah pertemukan saya sama orang ini yang naudzubillah min dzalik gitu. Ya Allah, kenapa kok aku satu ruangan sama orang ini misalkan. Ya baik itu plus ataupun minus ya. Itu pasti ada hikmahnya. Allah mau ajarkan apa ya kepada saya? Apakah Allah mau mengajarkan kesabaran? Apakah Allah mau mengajarkan prasangka baik? Apakah Allah suruh saya mencontoh beliau misalkan perbuatan-perbuatan yang baik dan seterusnya. Jadi insya Allah ini ujian semua kok Bu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini tuh kita tuh kayak drama, ya kan? Ada jurinya adalah Allah, tapi ada juga yang tepuk tangan. Kita lebih fokus sama tepuk tangannya penonton. Apa yang penting jurinya bilang nilainya bagus. Jurinya. Meskipun orang tepuk tangan, jurinya tahu ini nggak bagus kok. Nah, kita disuruh memerankan yang terbaik, caper sama Allah gitu. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kita, Allah jaga tutur kata kita, lisan kita, hati kita semuanya yang diridhoi oleh Allah insyaallah. Amin amin. Terima kasih Ustazah. Ya untuk teman-teman ringkasan pengajian ini ada di dalam grup Muslimah. Bagi teman-teman yang belum masuk grup atau ingin masuk grup, nanti bisa koordinasi dengan Mbak Vidya. Ada isi ringkasan dari kajian kita siang hari ini. Oke, selanjutnya kita tutup kajian pada zuhur kali ini. Semoga Allah meringankan kita untuk mengamalkan ilmu yang disampaikan. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.